Pemirsa, kabar melegakan datang dari pemerintah Arab Saudi yang kembali mengizinkan jemaah dalam negeri untuk melakukan ibadah umroh. Kabar dibukanya kembali umroh bagi jemaah dari luar negeri ini akan diizinkan mulai 1 November 2020. Pembukaan umroh kembali ini memungkinkan jemaah dari berbagai negara untuk kembali bisa melaksanakan ibadah umroh, namun tentunya dengan protokol kesehatan yang sangat ketat sebagai langkah pencegahan COVID-19. Pemerintah Arab Saudi sendiri melakukan pembatasan kapasitas harian, umroh harian maksud kami, sementara itu untuk pembukaan di awal ini Arab Saudi hanya akan mengizinkan 30% kapasitas jamaah umroh dari kapasitas penuh. Dan untuk mengetahui lebih detail mengenai umroh di tengah pandemi ini, saat ini kami telah terhubung dengan Mas Endro Dwi Cahyono dari Ampuri Jateng DIY. Apa kabar Mas Endro? Assalamualaikum, Waalaikumsalam. alhamdulillah sehat. Ya, terima kasih Mas Endro sudah bergabung bersama kami di Metro TV Jateng DIY. Mas Endro, kami mau konfirmasi dulu. Kemarin informasinya pimpinan Biro-Biro Umroh ini sudah melakukan survei ke sana, Mas. Lalu seperti apa kondisinya di sana saat ini? Baik, terima kasih kesempatan yang baik untuk memberikan kabar baik juga, meskipun memang belum sesuai dengan harapan kita, Ya. tapi paling tidak ini sudah pertanda ada progres untuk menuju pembukaan secara total. Baik. Sampai hari ini adalah sudah fase yang ketiga. Artinya pemerintah Arab Saudi itu mulai awal Oktober itu adalah fase yang pertama di mana mulai boleh membuka diri Masjidil Haram untuk bisa dilakukan ibadah umroh untuk kalangan orang-orang Saudi sendiri. Tapi dalam jumlah yang sangat terbatas. Kemudian fase kedua ini yaitu adalah lebih dengan jumlah jamaah yang lebih banyak, tapi masih orang-orang muslimin di Saudi dan tentunya warga Saudi sendiri. Kemudian saat ini, yaitu awal November, ini fase yang ketiga, di mana mulai orang-orang internasional sudah boleh masuk lagi dan izin visa juga sudah dikeluarkan. Terbukti 1 November kemarin, Indonesia menjadi salah satu negara yang diizinkan masuk untuk melaksanakan ibadah umroh. Ya. Seperti itu, Mas. Ya. Baik, Mas Endro, berarti dari Indonesia sendiri sudah memberangkatkan jemaahnya untuk umroh. Apakah sudah ada yang berangkat dari wilayah Jawa Tengah atau daerah istimewa Yogyakarta, Mas? Untuk saat ini memang belum jemaah umroh umum berangkat karena kemarin didominasi oleh para pengurus penyelenggara ibadah umroh beserta keluarganya. Karena pengumuman dari Saudi sendiri ini kan mendadak. Jadi persiapan dibutuhkan. Jadi yang paling siap tentunya adalah para penyelenggara ibadah umroh ini. Nah, kemarin untuk tahap pertama total 360 orang dan alhamdulillah yang berangkat sekitar 280 karena sekitar 80 orang itu tidak jadi berangkat dikarenakan ada yang sisanya tidak keluar, kemudian ada juga hasil PCR-nya yang tidak keluar tepat waktu, kemudian juga ada juga yang hasil PCR-nya keluar dan hasilnya dinyatakan positif, seperti itu. Baik, Mas Endro, apakah bisa diperkirakan kapan jemaah umum umroh ini bisa kembali menunaikan ibadah umroh ini, Mas? Atau dari Jawa Tengah dan DIY kapan bisa diberangkatkan, Mas? Apakah tahun depan atau mungkin tahun ini, akhir tahun ini sudah bisa diberangkatkan, Mas? Ya, pada prinsipnya mulai 1 November ini pun semuanya masyarakat Indonesia bisa untuk melaksanakan ibadah umroh. Namun dengan adanya pandemi ini, pemerintah Arab Saudi juga harus kita pahami, harus berhati-hati. Jadi penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat, yaitu dimulai dengan kewajiban bagi seluruh calon jamaah umroh ini untuk melaksanakan tes swab atau PCR. Itu harus dilaksanakan 3 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Kemudian setelah tiba di tanah suci, itu pun mereka harus mengikuti karantina 3 hari. 3 hari tidak boleh keluar dari hotel. Kemudian barulah mereka kemudian bisa melaksanakan ibadah umroh. Namun melaksanakan ibadah umroh pun
belum seleluasa seperti biasanya. Karena untuk saat ini baru diperbolehkan untuk melaksanakan ibadah umroh hanya sekali saja. Baik, Seperti Mas itu. Endro, lebih detail lagi Mas, untuk rangkaian ibadah umroh ini apa saja Mas yang berbeda? Apakah ada rangkaian ibadah yang mungkin diubah teknisnya mungkin atau justru dihilangkan untuk menyesuaikan diri dengan pandemi yang saat ini terjadi, Mas? Pada prinsipnya tadi aja, di mana sebelum berangkat harus PCR dulu. Kalau sebelumnya kan tidak. Terus Baik. setelah tiba di tanah suci juga sama. Mhm. Bis yang biasanya kapasitas maksimal bisa 45, saat ini hanya boleh diisi maksimal 20. Kemudian hotel-hotel yang biasanya dipakai itu hotel bintang 3, bintang 4, bintang 5, saat ini sementara hanya boleh hotel bintang 4 dan bintang 5, dan itu pun yang sudah terdaftar di dalam sistem kerajaan Saudi dalam pengajuan kita. Nah, di dalam kamarnya pun juga dibatasi. Kalau sebelumnya bisa diisi hingga 4 orang, untuk saat ini sementara hanya bisa diisi 2 orang. Seperti itu. Baik, Mas Endro, yang terakhir, apakah dari survei kemarin sudah ada rumusan-rumusan terkait dengan syarat, kemudian apa yang harus dipenuhi oleh calon jemaah umroh ini, Mas, sebelum berangkat ke sana, selain kesiapan dari segi kesehatan, Mas? Apakah ada syarat-syarat misalnya menggunakan tanda khusus apabila sudah sehat dan sudah negatif dari COVID-19, Mas? Ya, kalau untuk masalah tes COVID-19 atau yang saat ini yang paling diakui kan menggunakan tes PCR atau swab. Itu kerajaan Saudi juga sudah menentukan tata caranya. Oke. Dan bahkan laboratorium yang ditunjuk dan diakui oleh maskapai Saudi Airlines yang sementara ini baru maskapai Saudi Airlines dan startnya dari Jakarta yang bisa melayani keberangkatan umroh ini. Itu nanti 3 kali 24 jam harus sudah selesai seperti itu. Nah, yang perlu saya sampaikan di sini kepada masyarakat, himbauan saya, dengan ketatnya protokol kesehatan yang diberlakukan oleh pemerintah Saudi ini tentunya berimbas kepada biaya. Kemudian lebih dari itu pembatasan usia di mana minimal 18 dan maksimal 50 ini juga masih berlakukan, padahal banyak sekali masyarakat yang ingin menjalankan ibadah umroh itu di atas usia 50. Jangan khawatir, insya Allah ini baru tahap ketiga. Tahap keempat yaitu sekitar bulan Januari tahun 2021 itu sudah tahap keempat. Semoga restriction atau batasan-batasan yang saat ini sedang diberlakukan sudah dilonggarkan kembali, dan semoga saja kita bisa semakin menuju situasi normal, bisa beribadah yang leluasa, tidak hanya dibatasi katakanlah melaksanakan ibadah umroh hanya satu kali seperti saat ini. Oke, baik. Terima kasih Mas Endro Dwi Cahyono, dan semoga kita sama-sama berharap ya pandemi ini segera berlalu dan umroh ini juga bisa kembali dibuka secara total. Terima kasih Mas Endro Dwi Cahyono telah bergabung bersama kami.